Saya dan saudara sudah ada di dalam menjadi anak-anak Tuhan. Saya dan saudara sudah ada menjadi ahli waris kerajaan Allah. Tapi pada waktu saya dan saudara ada di dalam, kita tidak melakukan firman Allah, maka Tuhan menolak saya dan saudara untuk ada di dalam. Firman Tuhan ini khusus buat saya dan saudara. Orang-orang yang sudah ada di dalamnya, yang sudah mengakui dirinya bahwa saya sudah dilahirkan kembali, saya sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan, juru selamat pribadi saya. Tapi waktu saya dan saudara hidup tidak benar, maka Tuhan akan menolak kehidupan saya dan saudara. Dikasih firman Tuhan tentang Ayub. Ayub bilang sama istrinya, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja, yang tidak baik kita tidak terima? Jadi sepanjang pagi dalam perjalanan dari rumah menuju ke kantor, saya dengan suami saya selalu kami sharing tentang firman Tuhan ini. Tapi saya tidak pernah membayangkan, saya tidak pernah berpikir, saya tidak pernah berharap apapun yang terjadi dalam hidup saya, dalam keluarga saya, yang terjadi itu hal yang buruk. Saya hanya berpikir kalau mungkin ekonomi atau keuangan, kesusahan, persoalan yang saya dan keluarga hadapi. 1 minggu kemudian suami saya mulai sakit panas, demam. Singkat cerita diperiksa, tetapi dinyatakan bahwa hanya demam biasa. Jadi dianjurkan kalau nanti selama 3 hari masih panas, maka harus ambil pemeriksaan dokter. Jadi harus pemeriksaan lab. Jadi kemudian kebetulan anak saya analis kesehatan, kami tidak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan. Dia ambil darah, dia periksa, tidak ada tanda-tandanya kalau keluarga atau Pak Roni nanti akan kena COVID. Jadi kami biasa saja. Hari Minggu pagi, setelah hari Kamis dia sakit, hari Minggu pagi saya, karena dia sakit, dia tidak bisa ke gereja, otomatis saya harus menggantikan dia. Lalu pagi hari waktu sudah mandi, sudah siap-siap, saya sudah siap untuk pergi ke gereja, saya mulai merasa tubuh saya ini agak aneh, mulai rasa agak beda. Saya bilang dalam diri saya, kemudian saya ucap ke suami saya, kayaknya saya kena deh ketularan kamu flu. Tapi karena saya masih kuat, saya paksakan diri, saya pergi ke gereja, selesai saya berkhotbah. Di tengah-tengah berkhotbah, saudara, itu saya sudah mulai merasakan sudah tidak bisa. Saya mulai merasa sudah mulai agak blank, saudara. Saya merasa saya sudah tidak ada konsentrasi sama sekali. Itu biasanya kalau ruangan ber-AC saya sulit berkeringat. Tapi hari itu saya berkhotbah, itu keringat saya keluar seperti air mengalir, saudara. Malamnya, saudara, saya pikir cuma saya. Malamnya anak saya yang bungsu Yuda itu mulai panas tinggi sampai 40 derajat. Singkat cerita, hari Kamis dua anak saya, ponakan saya dan anak saya yang pertama Nona, mereka bilang waktu saya mau ke kantor, mereka bilang, "Mah, kayaknya kami sudah nggak ada ciuman apa-apa." Itu saya drop, saudara. Pergi ke kantor itu seperti tidak ada pikiran lain, rasa takut, rasa khawatir. Ini kalau bagaimana? Sepanjang jalan saya tanya suami saya, nggak apa-apa ya? Suami saya selalu bilang nggak apa-apa. Tapi saya tidak pernah percaya dia, saudara. Kecuali hari itu Tuhan bilang sama saya, jujur, kalau hari itu jawaban yang saya dapat dari Tuhan bahwa itu tidak apa-apa, saya tidak apa-apa. Kalau awal-awalnya Tuhan gak kasih firman Tuhan, kamu mau cuma baik-baik saja, yang tidak baik kamu tidak mau, itu saya tidak takut, sudah mungkin takut tapi mungkin 50%. Tapi situasi membuat saya semakin takut, saudara. Saya tanya Non, kamu baik-baik saja? Baik-baik. Yud, jadi Nona di kamar Nona, Al di kamar Al sama Yuda di kamar saya dan Pak Roni, saya dan Pak Roni tidur di ruang tamu. Di ruang tamu, saudara. Jadi karena dia positif, saya negatif, jadi dia harus, saya kepalanya di sana, dia kepalanya di sini. Kaki-kaki ketemu, saudara. Sulit, saudara. Memang lucu tapi sulit, saudara. Situasi seperti itu, saudara, saya minta supaya berdoa supaya jangan saudara alami. Saya mulai ingat firman Tuhan. Masa Rina kamu cuma mau yang baik-baik saja, yang nggak baik? Saya bilang sama orang itu juga ya. Kalau tiap hari kita cuma berdoa Tuhan kasih yang baik, lah kira-kira siapa yang mau yang tidak baik? Kita semua Tuhan, kita Tuhan yang adil. Tuhan yang adil, yang kalau dikasih baik-baik, dikasih tidak baik pun kita harus sama merasakannya. Saudara, di rumah tuh kalau saya lihat sudah tidak, saya lihat penderitaan mereka, saya sudah tidak mampu, saudara. Saya sudah cerita beberapa orang, saya masuk di kamar mandi, keran airnya saya kasih jalan, bunyi, jadi
keluarga. Saya nangis di dalam kamar mandi sampai saya puas-puas. Saya bersihkan muka, saya keluar penuh. Jadi tidak ada orang yang tahu. Supaya anak-anak saya tidak lihat saya nangis. Anak-anak saya tidak pernah lihat saya nangis. Satu ketika sore saya sudah tidak bisa kuat tahan. Saya akhirnya nangis. Mereka temukan saya lagi nangis. Kakak saya telepon, saya sudah tidak bisa bicara. Kalau cuma satu orang dalam rumah mungkin kita kuat. 4 orang dalam situasi yang sukar dan sulit. Saya sendiri harus diinfus karena kondisi berkali-kali. Saya sampai bilang sama Tuhan, saya terbuat dari apa Tuhan? Sehingga Tuhan izinkan saya ada di tengah-tengah mereka. Secara manusia saya tidak mau. Tapi kalau Tuhan izinkan saya harus ada di tengah-tengah mereka. Saya tahu bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Saya bisa hadapi saudara. Hadapi betul-betul sulit dan sukar. Tapi kami bisa melewati semuanya. Itu karena Tuhan. Satu hal yang saya mau bilang buat kita semua pagi hari, bahwa kalau memang dia kena COVID, kalau memang dia kena musibah, kalau memang dia dipanggil Tuhan, bukan berarti dia berdosa. Bukan berarti dia hidup tidak berkenan pada Tuhan. Kita yang masih ada, kita pertanyakan diri kita. Apa yang Tuhan mau? Tuhan masih izinkan saya dan saudara masih ada sampai hari ini. Apa mau Tuhan dalam hidup kita? Terkadang manusia berpikir begini, ini biasanya terjadi. Kalau orang kena musibah, pikiran negatif mulai keluar dari kita. Hidupnya nggak berkenan, hidupnya nggak takut Tuhan. Itu rasa kamu ya. Orang menyembah kamu nggak menyembah, orang belajar firman kamu nggak belajar. Waktu ada yang meninggal kita bilang karena dia melayani juga nggak benar, dia berkhotbah minta tapi perbuatannya nggak bagus. Tapi kalau hari ini saya dan saudara masih diizinkan Tuhan ada sehat sampai hari ini, itu bukan berarti saya dan saudara memang kuat, memang gagah, memang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, nggak pernah buat salah. Tapi ingat baik-baik, Tuhan kasih kesempatan buat saya dan saudara untuk memperbaiki hidup kita. Hari ini kalau saya dan saudara masih hidup, bukan berarti saya dan saudara berkenan pada Tuhan. Bukan berarti karena saya dan saudara orang benar. Bukan berarti karena saya dan saudara tidak pernah buat kesalahan. Bukan berarti karena saya dan saudara orang baik. Tapi kalau Tuhan izinkan saya dan saudara masih ada sampai hari ini, itu perlu saya dan saudara koreksi hidup kita. Apa yang harus kita buat untuk Tuhan? Supaya pada waktu Tuhan datang kali kedua, seperti Pak Roni kemarin khotbah, saya dan saudara siap menanti sampai kala kita naik ke surga. Waktu pendeta berkhotbah, siapa yang mau diangkat semua angkat tangan, siapa mau penyingkiran semua angkat tangan. Tapi apakah kita mempersiapkan diri kita betul-betul untuk masuk dalam masa pengangkatan atau masa penyingkiran? Ataukah kita cuma hanya sebagai peramai, penggembira waktu pendeta berkhotbah? Siapa mau angkat pengangkatan? Saya. Siapa mau penyingkiran? Saya. Semua itu bisa kita miliki. Tapi apakah kita mempersiapkan diri kita betul-betul atau tidak? Pagi hari ini saya baca saudara dengan saya belajar tentang kebenaran firman. Dalam pertama Korintus 9 ayat yang ke-27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Amin. Saudara, di firman Tuhan keras buat saya dan saudara. Bagi kita tidak ada satupun di sini yang bilang saya tidak. Semua kita di sini pemberita Injil. Bukan pada waktu kita berkhotbah baru disebut pemberita Injil. Bukan pada waktu kita pimpin KKR 20.000 orang bertobat baru saya dan saudara disebut pemberita Injil. Bukan pada waktu saya dan saudara berdoa lalu menumpangkan tangan di orang-orang rebah karena dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan pada waktu saya dan saudara berdoa orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang yang gila disembuhkan, ditahirkan dari mata yang buta, saudara, baru kita disebut orang-orang pemberita Injil. Tapi pada saat kehidupan saya dan saudara menunjukkan sikap bahwa saya dan saudara anak Tuhan, itulah pemberita Injil yang sebenarnya. Karena Injil berbicara tentang kehidupan saya dan saudara, bukan hanya sekedar semboyan,
atau seperti kaya-kaya. Kalau kita lihat firman Tuhan ini, saudara, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku ditolak. Saya ambil dulu yang pertama, kata ditolak. Di akhir bacaan kita, di ayat yang terakhir itu dikatakan ditolak. Kalau kata ditolak ini bukan berarti sesuatu yang masih di luar sana, sesuatu yang belum masuk kemudian ditolak, saudara. Amin. Kata ditolak ini sesuatu yang sudah ada di dalam, yang sudah masuk. Waktu dia ada di dalam, waktu dia sudah masuk, tetapi waktu dilihat dia tidak sesuai dengan persyaratan, dia tidak sesuai dengan kriteria, maka dia ditolak, dia disuruh keluar. Saya dan saudara sudah ada di dalam menjadi anak-anak Tuhan. Saya dan saudara sudah ada menjadi ahli waris kerajaan Allah. Tapi pada waktu saya dan saudara ada di dalam, kita tidak melakukan firman Allah, maka Tuhan menolak saya dan saudara untuk ada di dalam. Firman Tuhan ini khusus buat saya dan saudara, orang-orang yang sudah ada di dalamnya, yang sudah mengakui dirinya bahwa saya sudah dilahirkan kembali, saya sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan, juru selamat pribadi saya. Tapi waktu saya dan saudara hidup tidak benar, maka Tuhan akan menolak kehidupan saya dan saudara untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Rasul Paulus dia tahu tentang ini. Ini Rasul Paulus yang berkata, aku melatih tubuhku, aku menguasainya supaya ketika aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sampai aku sendiri ditolak. Saya dan saudara tahu siapa Rasul Paulus. Dari seorang penjahat yang kaliber yang begitu nakal, dia dipanggil Tuhan menjadi murid Tuhan. Dia menjadi pengikut Tuhan. Dia melakukan banyak hal untuk Tuhan. Dia masih merasa takut, saudara. Kalau dibandingkan Rasul Paulus dengan saya dan saudara sehari ini, kita belum bisa sebanding dengan Rasul Paulus. Dia melakukan banyak hal, dia berkorban, dia menaruhkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Tapi dia merasa takut, saudara. Rasul Paulus bilang, aku melatih. Setiap saat, saya dan saudara belum melatih hidup saya, saudara. Tidak ada yang sempurna, Bu Rina. Iya, tidak ada yang sempurna. Kemarin kita bawa dalam sesuatu yang guyon. Pendeta juga manusia. Iya, pendeta juga manusia. Kecuali pendeta ini robot. Pendeta ini buatan langsung tangan Tuhan. Bukan dilahirkan dari hubungan suami istri. Pendeta yang langsung diciptakan oleh Tuhan seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa yang langsung diciptakan Tuhan saja, itu berbuat dosa. Apalagi pendeta. Iya, saya tahu. Kita punya banyak kelemahan, kita punya banyak kekurangan. Tapi firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara, kita mau melatih tubuh kita. Latih terus, latih terus. Hari ini kalau belum tuntas, hari ini kalau belum sampai pada tujuan kita, hari ini kalau saya belum bisa berpuasa, hari ini kalau saya belum bisa ambil berdoa, hari ini kalau belum bisa saya memuji Tuhan, saya belum bisa berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya mau latih hidup saya dari hari ke hari, supaya saya bisa berkenan pada Tuhan. Ini peringatan keras buat kita, saudara. Setelah itu Rasul Paulus dan dia melatih. Setelah dia melatih, dia menguasai hidupnya, saudara. Menguasai hidup. Kadang keadaan, situasi yang bisa membuat saya dan saudara harus memilih yang baik atau tidak baik. Kita harus menguasai hidup kita. Menguasai hidup kita. Jangan kita pikir tiap hari kita berkhotbah, tiap hari kita melakukan kebaikan, tiap hari kita bikin yang baik-baik saja. Kita pandai, kita datang berdoa, orang sakit disembuhkan. Waktu kita tumpang tangan orang rebahkan dan dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu kita mulai berpikir, oh tidak ada hamba Tuhan seperti saya. Kamu tidak bisa, cuma yang bisa saya. Oh, kamu perlu belajar, cuma saya, saudara. Tapi saya dan saudara mulai melatih menguasai hidup kita. Jangan sampai kita beritakan Injil di jemaat ini untuk gembala-gembala paling khusus. Jangan sampai kita memberitakan Injil di jemaat setiap hari. Lu bicara sampai lu dari rambut mulai hitam sampai lu rambut sudah putih. Tapi lu bertobat atau tidak? Jangan sampai pada waktu
saya dan saudara menyampaikan firman Tuhan, waktu jemaat dengar firman Tuhan, dia menangis, dia berubah, dia hidup takut sama Tuhan. Pendetanya tetap. Saudara, kita yang pemberita Injil ini perlu memperhatikan hal ini. Hari ini saya punya 3 tokoh yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang Tuhan pakai mereka luar biasa, tapi pada akhirnya mereka ditolak, saudara. Yang paling saya takuti, saya sudah melayani Tuhan selama 31 tahun. Dari tahun 90, hari ini saya sudah 31 tahun melayani. Saya paling takut, saya terus menguasai diri, saya jatuh bangun, saya berusaha. Jangan sampai 31 tahun saya melayani Tuhan, dan usia 19 tahun saya melayani Tuhan, semua itu menjadi sia-sia. Karena saya tidak menguasai diri saya tidak melatih hidup saya. Saya hanya pandai untuk menyampaikan firman Allah, sehingga orang bertobat, saya tidak bertobat. Saya paling takut, saudara. Mungkin saudara tidak takut, nah itu cuma berlinang aja kali. Saya takut, saudara. Saya paling takut apa yang saya kerjakan itu sia-sia. Semua orang bilang jadilah laku, kata firman Allah, jadilah laku, tidak akan sia-sia. Air matamu Tuhan taruh pada kirbat Allah. Iya, tidak ada yang salah. Apa yang kamu lakukan pada Tuhan, Tuhan memperhitungkan. Iya, tidak salah. Waktu engkau melayani Tuhan, engkau dianiaya, engkau disakiti, engkau difitnah. Iya, Tuhan tolong air matamu pada waktu kau menderita. Air matamu Tuhan tampung pada kirbat Allah. Iya, tidak ada yang salah. Tapi apakah saya dan saudara sudah melatih hidup kita, menguasai hidup kita, supaya pada waktu Tuhan datang saya dan saudara tidak ditolak? Ini yang paling saya takuti, saudara. Saya paling takut. Firman Allah bilang begini, yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Sampai saya dan saudara bertobat sudah 30 tahun, 40 tahun melayani Tuhan. Anak yang baru kemarin melayani Tuhan, dia selamat, saya dan saudara tidak selamat. Jangan sampai saya dan saudara sudah pimpin jemaat ribuan orang, pimpin KKR 2.000 orang bertobat, tumpang tangan 1.000 yang disembuhkan, doa pelepasan 20.000 dilepaskan dari ikatan roh jahat. Tapi saya dan saudara ditolak. Hari ini sudah ada 3 tokoh yang saya bawakan pagi hari ini buat saya dan saudara. Saul menolak firman Tuhan karena takut kepada rakyatnya, sehingga Tuhan menolak dia sebagai raja. Jangan hanya karena kita takut kepada orang lain, sehingga kita menyenangkan orang lain, kita lupa menyenangkan hati Tuhan. Karena kita takut kepada manusia, nanti dia tersinggung, saya melakukan kebenaran, nanti dia tidak pakai saya bilang kebenaran, dia tidak respect terhadap saya, lalu saya hanya menyenangkan dia waktu dia melakukan kesalahan. Saya cuma iya tersenyum dan tersenyum. Saya dan saudara lupa menyenangkan hati Tuhan. Maka pada waktunya saya dan saudara akan mengalami hal yang sama seperti Saul. Amin. Kalau kita tidak menguasai diri, kita tidak melatih diri kita, nasib kita akan seperti Saul. Padahal dia sudah dipilih sebagai raja, tapi karena dia hanya takut kepada manusia, dia lupa menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan menolak dia sebagai raja. Terkadang kita ada di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Tidak ada yang bisa bilang tidak, saudara. Lebih banyak saya dan saudara berada dalam situasi-situasi seperti itu, yang sulit untuk saya dan saudara bisa memberitakan atau menyampaikan kebenaran. Saya dan saudara sulit untuk menyatakan, hei itu salah. Saya dan saudara lebih banyak menundukkan kepala dan membiarkan hati manusia disenangkan, karena kita takut mengambil resiko. Kita takut untuk mengambil satu tindakan kebenaran dalam hidup kita. Kita takut situasi kita, zona nyaman kita, posisi kita hilang dari kehidupan kita. Biasanya kita hanya tunduk kepala. Biasanya kita cuma bilang yes. Biasanya kita cuma bilang iya. Kalau bisa kita tertawa bersama-sama, kalau bisa kita tersenyum bersama-sama, kalau bisa kita bertepuk tangan bersama-sama,
saya dan saudara menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tahu cara untuk membela situasi sulit apapun dalam hidup saya dan saudara. Waktu kami kena COVID, situasi yang sukar dan sulit, berapa banyak tawaran yang datang. Bu Lina gimana? Ibu gimana? Makan bagaimana? Keuangan bagaimana? Oh beres. Saudara tidak tahu. Satu hari untuk obat saja 600.000. Satu hari 600.000. Belum beli air, belum beli yang macam-macam. Satu bilang beli ini, beli ini, beli. Dari mana uangnya saudara? Satu ketika saya sudah tidak punya apa-apa, kalau ini tidak punya, anak sudah tidak punya celengan, simpanan kami harus bongkar. Saya mau minum teh gula saudara. Teh manis nih, teh panas, pakai gula. Saya lihat di toples gula sudah tidak ada. Kami nggak bisa kemana-mana. Saya duduk di meja, saya nangis saudara, air mata saya berubah. Suami saya tanya, kenapa? Saya mau minum teh gula, tapi tidak ada gula. Saya anak kecil saudara. Situasi sukar dan sulit, tapi saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya bilang sama dia, saksi hidup, saya tidak akan minta. Saya tahu Tuhan, saya izinkan semua itu terjadi. Dia bertanggung jawab sampai saya keluar dari masa sukar dan sulit. Saya nggak mau minta saudara. Saya percaya kalau saya menyenangkan hati Tuhan, lalu Tuhan izin. Kalau jangan berharap kalau menyenangkan hati Tuhan semua baik-baik saja saudara. Jangan pernah berharap kalau saya jadi anak Tuhan semua baik-baik saja. Enggak. Ayub yang hidup suci berkenan kepada Tuhan, Ayub yang dikatakan orang saleh saja, Tuhan izinkan dia diuji. Ada teman kuliah saya di STT Anugerah, dia dengar saya sakit, dia WA saya, jadi kami WA terus dia bilang, kirim serlok Bu Rina. Dia kirim itu ayam betutu saudara, 1 ekor besar, 2 hari kami makan saudara. Karena saya tahu saya menyenangkan hati Tuhan, karena saya tahu saya berharap pada Tuhan yang mengizinkan saya ada di lembah kekelaman. Jadi saudara, kalau kita tahu menyenangkan hati Tuhan, dalam lembah kekelaman pun Tuhan tahu membawa saya dan saudara keluar. Kalau saya dan saudara berharap pada Tuhan, kalau saya dan saudara tidak hanya menyenangkan hati manusia, tapi saya dan saudara belajar melatih, menguasai hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan tahu yang terbaik Tuhan berikan buat saya dan saudara. Jangan sampai hidup saya dan saudara akan seperti Saul, ditolak. Yang kedua, Tuhan menolak Elia karena ia meremehkan berkat Tuhan, mempunyai sifat yang sombong, menganggap kawanan domba ayahnya hanya sedikit, 1 atau 2, 3 ekor, dan menghakimi orang lain. Siapa yang ada di dalam hatinya ada rasa sombong, maka Tuhan akan menolak dia seperti Elia. Roh kesombongan itu akan menjadi halangan buat saya dan saudara. Jika saya dan saudara mungkin selama ini melayani, tadi saya bilang waktu kita berdoa, orang dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti hati kita Tuhan. Kita belajar merendahkan diri di kaki Tuhan. Waktu kita berdoa, orang sakit sembuhkan. Jangan pernah berpikir engkau hebat. Jangan berpikir orang lain tidak bisa, cuma saya saja. Roh kesombongan itu membuat Tuhan menolak Elia. Kalau ada roh kesombongan dalam diri saya dan saudara, mari kita mau buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh saudara, supaya saya dan saudara tidak ditolak seperti Elia. Ada satu sikap yang ada di dalam diri manusia yang selalu menganggap kita ini saya lebih dan orang lain. Rambut bilang kacang-kacang ya ini ya, kacang-kacang dalam hati. Mari kita mau saling menghargai satu dengan yang lain. Jangan biarkan roh kesombongan di dalam hidup kita. Karena waktu yang ketiga, Yakub menjual hak kesulungannya hanya karena sepiring kacang merah. Dalam situasi sukar dan sulit, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan ujian. Apakah saya dan saudara mau taat pada firman Allah? Apakah saya dan saudara mau takut akan Tuhan? Atau kita akan mengambil sesuatu yang merupakan keinginan saya dan saudara? Yakub hanya ditolak karena sepiring kacang merah. Saya tidak perlu jelaskan lagi, waktu sudah habis. Tapi mari kita jaga hidup kita baik-baik. Seperti firman Allah, aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya ketika aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sampai aku sendiri ditolak. Jangan kita pandai berkhotbah, jangan kita pandai menganggap diri kita pintar, jangan pandai kita menganggap diri kita paling suci.
Jangan kita menganggap orang lain tidak dekat dengan Tuhan. Saya dekat dengan Tuhan. Saya ini hidup pegang kaki Tuhan tiap hari. Saya tidak pernah lepas dari Tuhan.